Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya dan tarawih yang kami hormati, Masjid Mustaqim yang insyaallah dimuliakan Allah. Masjidnya sudah cukup luas ini, ya, jembar seluas hati para jamaahnya insyaallah. Amin. Ya, yang namanya anak-anak belum dilatih DR ya tetap DR gitu. Jadi ada yang kadang membacanya dokter karena tulisannya DR, ada yang membacanya dokter. Ya. Jadi kalau D-nya besar itu DR itu dokter. Ya S3. S3 salam senyum sapa itu S3. Kalau D-nya kecil itu dokter. Ya. Dokter itu S1 kedokteran, itu D-nya kecil. Kadang saya juga dipanggil dokter ya nggak apa-apa. Karena ketua BPH PKU Kota Gede. Ya. Jadi nyamari dokter itu kadang dipanggil dokter. Kalau dokter itu S3, jadi S1-nya SAG, S2-nya MA, Magister Agama, kemudian S3-nya doktor. Kalau di luar negeri kadang gelarnya berbeda, gelarnya ada yang PhD, gitu ya. Kalau yang gelar lama itu S1 itu DRS, di rumah saja, gitu ya. Kalau saya sudah gelar baru SAG, sarjana alam goib, gitu ya. Sarjana agak gimana begitu. Jadi memang anak-anak harus dilatih, kemudian juga harus diberikan kesempatan, peluang untuk bisa berani, untuk bisa tampil, untuk bisa kemudian menggantikan para generasi terdahulu, generasi sesepuh. Itu sangat bagus. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah engkau khawatir, waliyahsya, yahsya takut atau khawatir terhadap generasi yang akan datang, itu generasi yang lemah, dhaif, ya, generasi di'afa, generasi yang dhaif atau lemah. Nah, di sini bisa jadi lemahnya itu lemah iman dan Islamnya. Ya, iman dan Islamnya jangan sampai lemah. Anak-anak itu memang harus dibimbing, harus diberikan peluang agar bisa berislam dengan baik dan insya Allah memasuki kedewasaan, kemudian bisa beriman juga dengan sempurna. Islam kan ada 5 rukunnya itu ya. Ada rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat. Kemudian yang kedua sholat. Orang Islam saja ada yang kemudian hanya syahadat. Jadi sholatnya belum sholat. Nanti yang masuk ke surga itu KTP-nya. Karena KTP-nya itu Islam. Itu, tapi tidak pernah sholat. Nah, ini bahaya. Termasuk anak-anak. Anak-anak itu bahaya kalau kemudian anak-anak jarang ke masjid, jarang terlibat di masjid, tidak senang ke masjid, itu bahaya.
Anak-anak kok senangnya malah di tempat game, itu bahaya sekali. Jadi di game itu yang ada kan menang dan kalah. Kalau menang itu senang, kalau kalah itu senep. Kalau kalah itu sudah marah-marah. Sudah marah-marah. Apalagi kalau mohon maaf nanti ada yang uangnya habis hanya untuk main, sudah kalah kemudian uangnya habis. Ini yang terjadi emosinya adalah emosi kemarahan. Nah itu tidak baik kalau anak-anak kemudian akhirnya hanya bermain di luar masjid. Di luar masjid. Jadi anak-anak malah game online. Anak-anak malah dicakruk. Cakruk nongkrong-nongkrong begitu, gitaran gitu ya, gitaran, kadang kemudian main gaple gitu, main gaple. Nah ini bahaya anak-anak. Jadi generasi penerus itu harus senang ke masjid, senang di masjid. Nah, bagaimana supaya senang di masjid? Ya diberi fasilitas. Di sini ada Pak Win yang senang pingpong sebenarnya. Pak Win senang pingpong itu anak-anak yang di sini diajari pingpong, gitu ya, diajari tenis meja. Tenis meja nanti pinter bisa nanti menjadi atlet tenis meja, atlet catur. Kalau tidak ada tempatnya ya minimal catur. Catur kan tidak membutuhkan tempat itu, main catur itu. Nah, diberi kesempatan untuk berolahraga di masjid, ya, olahraga di masjid, kreativitas di masjid. Jangan sampai kemudian anak-anak itu malah di luar mainnya. Makanya di masjid saya itu sebenarnya pengennya ya sudah dibelikan pingpong, itu ada meja pingpong, pengennya anak-anak pingpong gitu. Tapi ternyata memang anak-anak itu mainnya bebas ya. Kadang ada yang senangnya malah bal-balan, padahal halamannya sempit malah senang bal-balan. Pingpong sudah di aula bisa disiapkan, ternyata mereka nggak senang pingpong, senangnya bulu tangkis di luar. Nah ini ada yang futsal. Minimal difasilitasi, anak-anak itu difasilitasi agar senang di masjid, senang olahraga, kemudian senang seni. Seni, bukan seni kencing, bukan. Seni menjadi seniman, bisa ya berlatih musik. Musik kalau pakai gitar ya nanti gitarnya yang kemudian lagu-lagu Islami. Lagu-lagu Islami. Itu untuk mengasah juga kreativitas, juga mengasah kita, mohon maaf, yang namanya lagu-lagu. Para qori, Muammar ZA, kemudian Rhoma Irama, itu rata-rata bisa kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran itu karena nyanyi, karena berlatih bernyanyi itu, sehingga kemudian dikombinasikan, kemudian ditularkan, diterapkan pada bacaan Al-Quran. Jadi menyanyi itu ya jangan dilarang. Menyanyi kalau tidak kemudian berdosa, maksudnya menyanyi kok di bar dengan perempuan ya itu dilarang. Tapi kalau menyanyi untuk hiburan, untuk menghibur tidak berbuat maksiat, ya itu disilahkan. Jangan sampai dilarang. Banyak ada anak-anak di sini latihan keyboard, latihan organ atau apa, ya difasilitasi nggak apa-apa, nanti diarahkan untuk organ-organ Islami, lagu-lagu Islami, sehingga anak-anak itu senang ke masjid. Nah, kemudian yang penting ini masjid juga memfasilitasi adanya wifi. Nah, ini wifi. Saya nggak tahu di sini sudah pasang wifi. Sudah ada ya? Wah, hebat. Di wifi. Nanti pokoknya jangan sampai ini anak-anak itu wifi-nya malah wifi yang ada di cakruk,
atau di pos ronda atau di balai RW gitu yang tidak terkontrol. Kalau wifi-nya di masjid insya Allah terkontrol. Mau buka-buka yang tidak benar, wah di masjid jelas berdosa, jelas berdosa. Walaupun di luar pun jelas berdosa juga kalau membuka yang dilarang. WiFi untuk memfasilitasi belajar, anak-anak belajar, anak-anak kemudian bisa mengerjakan pekerjaan rumah itu melalui WiFi. Jadi WiFi itu penting, gratis. Kalau ke masjid memakai WiFi gratis, jangan sampai memakai WiFi-nya malah di kafe. Pesan apa ini? Pesan kopi 3.000 tapi gunakannya 2 jam di kafe. Maksudnya hanya kopi saja itu kemudian memakai wifi-nya gratis. Ya di masjid nggak ada kopi tapi bisa memakai wifi. Nah inilah yang harus difasilitasi. Sekarang ini zaman digital. Ini tadi Pak Har menceritakan bahwa masjid ini menjadi masjid ramah lansia ya. Ramah difabel ya. Oh ya, berarti ramah semuanya, ramah anak-anak, ramah difabel, ramah lansia itu. Itu bagus sekali, masjid ramah seperti itu. Masjid saya belum bisa, tapi ini sekarang sedang diusahakan. Jadi masjid saya lantai 2 ini besok kan lantai 2 juga. Kalau lantai 2 itu jamaah yang sepuh-sepuh nggak bisa naik ke atas, nggak bisa ke lantai 2 karena sudah sepuh, mau naik repot. Ya kalau masjidnya mampu harusnya dibuatkan lift, itu baru ramah lansia bisa naik lantai 2. Nah kemudian nanti ada kamar mandinya, kamar kecilnya, itu harus kamar mandi geser kalau ramah lansia itu. Lansia harus geser karena ada mungkin yang memakai kursi roda itu. Kalau kursi roda itu bukaan begini pintunya itu nggak bisa, nanti nggak bisa nutup. Bisa buka tapi nggak bisa nutup kalau pintunya buka tutup depan belakang. Itu harus pintu geser, pintunya geser. Nah itu. Kemudian masjid ramah lansia itu juga klosetnya harusnya kloset duduk, bukan kloset jongkok. Karena yang namanya bapak-bapak, ibu-ibu yang lansia itu bisanya duduk. Nah, duduk. Tapi kadang mohon maaf tidak nyaman klosetnya karena wah risih dipakai orang lain gitu ya. Akhirnya nangkring. Akhirnya nangkring itu bahaya, itu nggak boleh. Jadi harusnya ya duduk. Klosetnya kloset duduk bukan kloset jongkok kalau untuk lansia. Untuk lansia itu kloset duduk. Tapi kadang kalau duduk itu risih, ya risih, nggak biasa itu. Banyak jamaah haji, mohon maaf ya, jamaah haji kan orang-orang desa ya, orang-orang dusun, orang-orang kampung, tidak pernah naik pesawat, belum pernah naik pesawat bingung, karena kamar kecilnya ini nggak ada air yang seperti biasanya kita pakai gayung kemudian buang air besar ya pakai gayung nyucinya. Kalau umpamanya ya pakai sentoran ini pakai apa? Shower. Ya kalau di pesawat nggak ada shower. Nggak ada shower, hanya adanya push untuk membuang kotoran itu. Kemudian kalau buang air kecil ya sudah pakai tisu. Pakai tisu. Itu pakai tisu ya kalau pakai air ya harus hati-hati juga. Bisa ada airnya tapi ya harus hati-hati karena terbatas. Ya. Jadi ini kadang yang memang kalau bisa ramah lansia itu bagus, nyaman, apalagi ramah anak-anak tadi. Jangan sampai anak-anak, mohon maaf biasanya anak-anak kalau di masjid kan karena luas itu lari-lari. Nah orang tua yang biasa nggak seneng lihat rame itu langsung membentak anak-anak itu.
woi jangan rame, jangan rame itu nggak boleh ya. Itu berarti nggak ramah anak-anak, karena anak-anak nanti takut, akhirnya takut, terus tidak mau ke masjid. Nah, kalau tidak mau ke masjid kan berarti tidak ramah anak-anak. Jadi ya namanya anak-anak bermain nggak masalah, ya namanya di masjid tempatnya luas, bisa bermain, bisa lari ke sana kemari, ya tinggal kemudian menasehati saja, kemudian ustadznya memberikan pelajaran-pelajaran yang berharga terkait mungkin akhlakul karimah, sopan santun itu kemudian diterapkan, bagaimana kemudian diterapkan di dalam kehidupannya. Jadi harus ramah anak-anak juga. Jangan sampai kita membentak, jangan sampai memarahi, ataupun bahkan membuat jera anak-anak ke masjid. Nah inilah menjadi penting bagi kita bahwa generasi penerus kita harus generasi yang kuat. Jangan sampai generasi yang lemah, generasi yang dhaif, lemah keimanannya, lemah bahkan lemah ekonominya. Nah ini bahaya, lemah ekonomi kemudian nanti sudah ditarik ke sana kemari akhirnya bisa lemah akidahnya. Ini sangat bahaya. Mudah-mudahan generasi ke depan menjadi generasi yang kuat, generasi yang insya Allah bisa menggantikan para sesepuh-sesepuhnya yang berjuang demi Islam ini, dan insya Allah menggantikan para generasi ini sehingga insya Allah menjadi Islam yang kafah, insya Allah Islam yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.